Apakah pasangan kamu sering melarang kamu bertemu teman, memeriksa ponsel kamu diam-diam, atau terus-menerus curiga tanpa alasan yang jelas? Pernahkah kamu bertanya, apakah ini bentuk cinta atau justru tanda ketidakpercayaan diri yang sedang disamarkan? Banyak orang yang mengira posesif adalah bukti sayang. Tapi benarkah begitu? Atau mungkin ada luka batin yang belum selesai dan kamu sedang menjadi tempat pelampiasannya? Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sering dianggap wajar, padahal menyimpan tanda-tanda yang berbahaya dalam hubungan jangka panjang, yaitu posesif. Tapi bukan sekedar membahas posesif sebagai sikap negatif, kita akan menggali lebih dalam. Karena bisa jadi, akar dari sikap posesif itu bukan karena dia terlalu mencintai kamu, tapi karena dia tidak cukup mencintai dirinya sendiri. Mari kita mulai. 1. Posesif bukan bukti cinta, melainkan tanda ketakutan kehilangan. Banyak yang mengira posesif adalah bentuk sayang yang dalam. Namun, posesif sebenarnya muncul dari rasa takut kehilangan, takut dikhianati, atau takut dibandingkan dengan orang lain. Hal ini bukan tentang kamu, ini tentang luka batin yang belum selesai. Dan ketika ketakutan itu menguasai, orang cenderung mencoba mengontrol. Sayangnya, kamu yang jadi sasarannya. 2. Ketidakpercayaan diri sering tersamar dalam perilaku protektif. Seringkali, orang yang posesif punya masalah dengan kepercayaan diri. Mereka merasa tidak cukup baik, sehingga menganggap siapapun bisa merebut kamu dari mereka. Ketika seseorang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dia akan kesulitan merasa aman dalam sebuah hubungan. Maka, dia mulai membatasi kamu, memeriksa ponsel kamu, atau mencurigai hal-hal yang sebetulnya tidak nyata. 3. Posesif adalah bentuk manipulasi emosional yang halus. Awalnya kamu mungkin tidak sadar. Larangan halus, permintaan kabar terus-menerus, bahkan jokes tentang kamu selingkuh, semuanya dikemas sebagai perhatian. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, semua ini adalah cara untuk mengontrol. Hal ini yang disebut dengan manipulasi emosional, dan pelan-pelan, kamu mulai merasa bersalah atas hal-hal yang seharusnya tidak salah, seperti punya kehidupan dari luar hubungan. 4. Solusi. Komunikasikan dengan jujur, dan keberanian menetapkan batasan. Jika kamu merasa pasangan kamu posesif, langkah pertama adalah komunikasi. Bicarakan dengan jujur bahwa kamu merasa tidak nyaman. Jelaskan bahwa rasa aman dalam hubungan tidak bisa dibangun lewat kontrol, tapi lewat kepercayaan. Dan bila setelah komunikasi, dia tetap tidak berubah, maka penting bagi kamu untuk menetapkan batasan. Karena bertahan dalam hubungan yang penuh kontrol, hanya akan mengikis jati diri kamu sedikit demi sedikit. Penutup. Jadi sekarang coba kamu renungkan, apakah pasangan kamu benar-benar mencintai kamu, atau dia hanya takut kehilangan karena belum berdamai dengan dirinya sendiri? Dan apakah kamu benar-benar merasa dicintai, atau hanya merasa diperlukan sebagai penenang bagi ketidakamanan seseorang? Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling posesif, tapi siapa yang paling bisa dipercaya, baik kepada pasangannya maupun pada dirinya sendiri. Kalau kamu pernah berada dalam hubungan seperti ini, atau sedang mengalaminya sekarang, silakan tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Jangan lupa like jika konten ini membantu kamu. Share ke teman yang mungkin juga butuh perspektif baru. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang lebih menarik lagi dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kamu berharga dan layak dicintai dengan cara yang benar.